berjumpa. Salam belajar. Membaca, mendengar, dan melihat. Sahabat belajar, selamat berjumpa kembali pada saat ini dengan saya Ismanto Wibowo dari SMP Negeri 1 Bungatan, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita kenal dengan AKM. Sahabat belajar, mungkin kita sering mendengar istilah AKM. Apa itu AKM? AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional ini merupakan salah satu penilaian mutu. Asesmen nasional ini ditujukan untuk madrasah, sekolah-sekolah umum, maupun juga program kesetaraan. Artinya bahwa asesmen nasional merupakan penilaian mutu dari lembaga. Berikutnya adalah bahwa asesmen nasional ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada survei karakter. Survei karakter ini akan menilai sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang biasa dilakukan di lembaga sekolah maupun program kesetaraan. Kemudian ada asesmen kompetensi minimum yang biasa kita kenal dengan AKM. Asesmen kompetensi minimum ini akan mengukur kompetensi dasar yang wajib dicapai oleh setiap peserta didik, meliputi literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini ditujukan untuk mengetahui kualitas aspek input dan kualitas proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Sahabat belajar, sekarang kita akan belajar tentang tujuan asesmen nasional. Tujuan asesmen nasional itu sebenarnya adalah mencari informasi yang akurat tentang kompetensi dasar literasi yang sudah dicapai oleh siswa pada suatu lembaga pendidikan. Kemudian juga bagaimana karakter umum siswa yang ada di suatu lembaga pendidikan tersebut. Dan informasi yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan, serta bagaimana proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Setelah informasi-informasi tersebut kita peroleh, maka diharapkan dari informasi tersebut kita memperbaiki kualitas belajar dengan peningkatan beberapa hal yang kurang, apakah itu dalam sarana prasarana belajar atau dalam proses belajar mengajar, sehingga pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional itu akan menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan akan tampak di sana kesenjangan antar bagian di dalam suatu sistem pendidikan. Artinya bahwa pada bagian mana dari sistem pendidikan ini yang kurang baik, apakah itu pada pendidikan di tingkat daerah atau mungkin peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut ataupun di tingkat pusat. Saya ulang kembali bahwa tujuan asesmen nasional itu sebenarnya untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Bahwa tujuan dari setiap lembaga pendidikan itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan ini yang selama ini mungkin belum
kita terapkan di masing-masing lembaga pendidikan. Jadi dengan asesmen nasional ini kita dapat mengetahui karakteristik esensial dari suatu sekolah itu bagaimana. Dan setelah kita mengetahui karakteristik esensial dari suatu lembaga pendidikan tersebut, maka kita berusaha untuk melakukan perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen nasional ini dapat juga dipakai sebagai peta awal mutu sistem pendidikan nasional. Jadi dengan adanya asesmen nasional ini, maka kita dapat mengetahui bagaimana keberadaan mutu sistem pendidikan nasional. Dan asesmen nasional ini bukan merupakan evaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Jadi yang dilihat mutu sistem pendidikan bukan evaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Hingga kita dapat mengetahui manfaat dari asesmen nasional ini, yaitu merupakan potret kualitas pembelajaran di suatu sekolah atau di suatu daerah. Kemudian dari asesmen nasional ini bisa juga jadikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran baik itu di sekolah maupun di suatu daerah. Dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di suatu sekolah atau daerah atau di suatu lembaga pendidikan tertentu. Itulah manfaat dari asesmen nasional. Asesmen nasional dapat dipakai oleh guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajaran. Perbaikan dan kualitas pengajaran ini dapat dilakukan dengan proses pembelajaran dan juga pemanfaatan asesmen yang difokuskan pada peningkatan daya nalar, yaitu melalui literasi membaca dan juga literasi numerasi. Contoh pengembangan keterampilan literasi yaitu guru bisa memotivasi siswa membaca berbagai sumber bacaan, apakah itu berupa cerita-cerita fiksi ataupun berita-berita di majalah dan sebagainya ya. Itu merupakan sumber bacaan yang dapat diperoleh oleh siswa, jadi bukan hanya pada buku pelajaran. Kemudian mengajak siswa juga berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, bukan meringkas atau hanya sekedar mengulang. Jadi yang diutamakan di sini adalah bagaimana siswa itu dapat mengevaluasi informasi yang dibaca, sehingga dapat mengembangkan daya nalar dari siswa tersebut. Contoh pengembangan keterampilan numerasi. Guru memastikan siswa memiliki intuisi angka atau number of sense dan pemahaman aritmatika dasar. Guru mengajak dan memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya, dengan selalu mengajak siswa untuk menggunakan angka-angka dan juga belajar memecahkan permasalahan yang terkait dengan data-data. Maka nanti diharapkan siswa dapat lebih memahami literasi atau keterampilan numerasi ini. Mungkin kita sering mendengar dan juga bahkan kita sendiri bertanya, sebagai seorang guru kita bertanya, mengapa ujian nasional harus diganti dengan asesmen nasional? Ada beberapa alasan mengapa ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Ujian nasional itu berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu. Nah, kalau asesmen nasional itu mendorong pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk kemampuan bernalar. Kemudian yang membedakan lagi adalah bahwa kalau butir soal ujian nasional itu mengukur kognitif, bukan proses. Sedangkan
Asesmen nasional itu mengukur kompetensi bernalar. Hasil ujian nasional kurang dapat memperbaiki pembelajaran pada subjek yang sama. Sedangkan fungsi asesmen nasional adalah alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi, dan survei pembinaan Pancasila. Asesmen nasional tidak selalu dilakukan setiap tahun dan juga tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional ini. Kenapa? Karena nanti hanya sampel saja. Fokus asesmen nasional ini adalah pada kompetensi berpikir dan bukan pada prestasi akademik. Sehingga kemampuan literasi dan numerasi ini perlu dikembangkan pada semua mapel, bukan hanya pada mapel tertentu saja. Lalu, apa perbedaan yang mendasar antara ujian nasional dengan asesmen nasional atau khususnya dengan AKM-nya, asesmen kompetensi minimum? Ujian nasional itu memiliki tujuan sebagai evaluasi hasil belajar individu. Sedangkan asesmen nasional ataupun juga AKM itu memiliki tujuan sebagai evaluasi mutu sistem satuan pendidikan. Ini sudah berbeda, satunya hanya hasil belajar individu, satunya untuk evaluasi mutu sistem satuan pendidikan. Kita bisa melihat satu perbedaan. Perbedaan yang kedua adalah bahwa kalau ujian nasional itu sasarannya adalah sekolah-sekolah formal seperti SMP, MTS, atau SMA, MK, MA, dan juga SMK dengan level pada tingkat akhir, yaitu khususnya kelas 9 dan kelas 12. Berbeda dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu sasarannya adalah SMP atau MTS, kemudian SMA, MA, SMK, program kesetaraan, dan juga di sekolah dasar. Sehingga level siswanya itu juga berbeda. Level siswanya itu adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, yaitu kelas yang di tengah-tengah dari tingkatan tadi dan yang dianggap sudah memiliki kompetensi baik itu literasi maupun numerasi. Perbedaan berikutnya adalah asesmen nasional itu subjeknya adalah siswa secara acak dengan metode survei, artinya hanya sampel saja. Dengan metode pengambilan penilaian yaitu computerized multi-state adaptive testing atau disingkat MSAT. Sedangkan kalau ujian nasional yang sudah pernah kita ikuti itu adalah caranya adalah dengan sensus atau metode sensus, jadi untuk semua siswa dengan metode penilaian yaitu computer based test atau biasa disingkat CBT dan paper based test atau biasa disingkat PBT. Perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan model soal dan juga sasaran penilaian. Kalau ujian nasional dulu model soalnya pilihan ganda atau isian singkat dengan sasaran penilaian berupa penguasaan tentang materi mata pelajaran. Berbeda dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini modelnya berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga urean. Jadi cukup banyak variasinya. Dengan sasaran penilaian berupa kompetensi literasi, kompetensi numerasi, karakter, maupun kualitas dan iklim belajar. Ini merupakan perbedaan yang mendasar. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan untuk asesmen nasional itu ada 2 hari dengan perbedaan masing-masing di waktu dan juga nanti pada jumlah soal. Untuk SD
atau MI dan juga program kesetaraan paket A atau ULA, itu tes literasi untuk hari pertamanya diisi dengan tes literasi selama 75 menit dan survei karakter 20 menit hingga totalnya 90 menit. Sedangkan hari keduanya tes numerasi itu 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Totalnya 95 menit. Sedangkan untuk SMP, MTS atau program kesetaraan paket B dan juga WUSTA atau WUSTA, atau juga pada tingkat SMA, SMK dan juga MA atau program kesetaraan paket C atau ULIA. Nah, ini tes literasinya waktunya adalah 90 menit. Sedangkan survei karakter 30 menit, itu pada hari pertama. Sedangkan pada hari kedua, tes numerasinya 90 menit, sedangkan survei lingkungan itu 30 menit. Mungkin kita bertanya, mengapa asesmen nasional itu hanya diikuti oleh sebagian siswa? Jawabnya sederhana. Asesmen nasional adalah evaluasi sistem, bukan evaluasi hasil belajar. Jadi, karena ini merupakan evaluasi sistem, maka cukup sampel dari suatu populasi. Artinya, cukup sebagian siswa yang mewakili populasi siswa di suatu sekolah atau di suatu lembaga pendidikan. Seperti halnya survei-survei pada penelitian yang biasa kita lakukan. Kemudian, kalau ada pertanyaan, mengapa yang jadi sampel hanya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa siswa pada kelas-kelas tersebut sudah mengalami proses belajar di sekolah dan dapat merasakan perbaikan pembelajaran setelah asesmen nasional. Jadi sebelum asesmen nasional mereka sudah memperoleh proses pembelajaran di sekolah, dan setelah asesmen nasional mereka juga dapat merasakan ada atau tidak perubahan dalam proses pembelajaran yang mereka alami di sekolah tersebut. Sehingga karena tadi terkait dengan program pembelajaran, proses pembelajaran dan juga tersedia sarana prasarana dan sebagainya, artinya terkait dengan mutu sekolah, maka asesmen nasional ini bukan hanya diikuti oleh siswa, tetapi juga diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Lalu bentuk soal asesmen nasional, khususnya AKM-nya, itu adalah sebagai berikut, yaitu bentuknya adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga urean. Kemudian kalau kita perhatikan, apa keunikan AKM ini dibandingkan dengan ujian nasional khususnya? Yang pertama, keunikan dari AKM ini adalah nanti soal-soalnya itu bersifat adaptif. Artinya apa? Menyesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. Kemudian dapat mengukur kompetensi mendasar. Artinya khususnya kompetensi terkait dengan kompetensi literasi teks dan juga literasi numerasi. Kemudian konteksnya itu beragam lintas mata pelajaran. Keunikan AKM berikutnya adalah disusun berdasarkan indikator kompetensi lintas mapel yang bersifat kontinum. Artinya kompetensi-kompetensi yang akan dicapai dalam setiap mapel dan ini bersifat terus-menerus. Artinya ini akan selalu dipakai oleh siswa dan selalu akan berkembang. Dan untuk memahami contoh soal AKM ini, Bapak Ibu dan sahabat belajar yang lain dapat mencoba membuka pada laman, yaitu di https://2pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM.
Dalam AKM, level dibedakan menjadi 6, yaitu untuk level 1, kelas 1, dan kelas 2. Untuk numerasi itu dikhususkan untuk kelas-kelas yang lebih atas atau lebih tinggi. Jadi untuk level 1 numerasi hanya untuk kelas 2 aja, banyak 31 soal. Literasi teks fiksi itu 21 soal dan literasi teks informasi 29 soal. Untuk level 2 dipakai untuk kelas 3 dan 4, numerasinya untuk kelas 4 dengan jumlah soal 48 soal, literasi teks fiksinya 24 soal, dan literasi teks informasinya 21 soal. Untuk level 3 itu pakai untuk kelas 5 dan 6. Numerasinya untuk kelas 6 dengan 47 soal, dan literasi teks fiksi 24 soal, literasi teks informasi 35 soal. Level 4 untuk kelas 7 dan 8 untuk numerasinya 67 soal, dipakai untuk kelas 8, literasi teks fiksinya 7 soal, dan literasi teks informasi 29 soal. Untuk kelas 9 dan 10 itu masuk pada level 5 dengan numerasi untuk kelas 10 sejumlah 62 soal. Literasi teks fiksinya 28 soal dan literasi teks informasinya 40 soal. Untuk level 6 itu kelas 11 dan 12 tidak ada numerasi. Yang ada literasi teks fiksi dan literasi teks informasi dengan jumlah soal, literasi teks fiksi 11 soal dan literasi teks informasi 39 soal. Cakupan kompetensi AKM itu meliputi yaitu numerasi. Numerasi itu meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Itu cakupan kompetensi AKM untuk numerasi. Sedangkan untuk literasi, baik itu teks fiksi dan teks informasi, itu meliputi menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Itu cakupan kompetensi AKM untuk literasi, baik teks fiksi maupun teks informasi. Untuk komponen AKM literasi membaca, kontennya yaitu yang pertama teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kalau teks fiksinya itu yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan pada pembaca. Apa proses kognitif dari teks literasi membaca ini? Proses kognitifnya adalah menentukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian berikutnya adalah menginterpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Proses kognitif berikutnya adalah evaluasi dan refleksi, di mana siswa dapat menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Lalu untuk konteksnya, itu dapat secara personal, sosial budaya, maupun saintifik. Secara personal yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi dari siswa. Secara sosial budaya
itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Untuk saintifik berarti siswa dapat mengaitkannya dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Itulah komponen AKM untuk literasi membaca. Untuk contoh-contoh soal AKM dapat diakses dan dilihat pada laman https://hasil.un.puspendik.kemdikbud.go.id/AKM/soal tanda tanya J sama dengan 1 dan L kecil sama dengan 4 dan S sama dengan 1. https://hasil.un.puspendik.kemdikbud.go.id/AKM/AKM lagi/soal tanda tanya J sama dengan 1 tanda dan L kecil sama dengan 4 dan S sama dengan 1. Caranya melihat yaitu masuk saja ke laman dengan link tersebut. Kemudian untuk melihat contoh soal-soal yang lain, tinggal klik tanda panah 2 warna putih di atas soal. Tahap berikutnya, hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yaitu untuk literasi ada kelompok yang perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kelompok perlu intervensi khusus yaitu murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian untuk kelompok dasar yaitu bagi murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok yang cakap itu adalah murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan untuk kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Untuk numerasi, kelompok yang perlu intervensi khusus itu adalah murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, yaitu murid yang menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian untuk kelompok dasar itu adalah murid yang memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk kelompok cakap, yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Untuk kelompok mahir, yaitu murid yang mampu berkenalan untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Itulah kelompok-kelompok dalam numerasi. Untuk lebih jelasnya akan
sampaikan sebagai berikut. Untuk kelompok yang perlu intervensi khusus, kebutuhannya adalah sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Sehingga struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Sehingga secara formal maupun informal, para pemula ini membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatannya adalah training atau pelatihan intensif. Itu adalah hal yang perlu dilakukan pada kelompok yang perlu intervensi khusus. Bagi kelompok dasar, kebutuhannya adalah siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Sehingga struktur pembelajarannya adalah pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar, masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara formal dan informalnya adalah mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatannya adalah dengan cara coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Pada kelompok yang cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Sehingga struktur pembelajarannya yang sesuai adalah konten pembelajaran bersiswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Secara formal atau informal pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatan yang dipakai yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Untuk kelompok mahir, kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap aktif memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Hingga struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Cara formal dan informal yang dapat dilakukan bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir adalah pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatan yang dipakai untuk pembelajaran yang bersifat kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya.
Yang sangat perlu kita pahami bersama adalah segitiga belajar. Bahwa untuk memberikan pengalaman belajar pada murid, maka harus ada kompetensi dari guru dan juga kompetensi dari kepemimpinan sekolah. Selain itu, harus ada sinergi antara proses pembelajaran, kurikulum, dan juga asesmen. 3 hal ini tidak bisa kita tinggalkan. Jadi, untuk memberikan pengalaman belajar yang baik bagi murid, guru harus betul-betul berkompetensi. Demikian juga kepemimpinan sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu memanajemen sekolah sehingga bisa mengkondisikan guru dan juga sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi murid. Kemudian juga dapat mengembangkan proses pembelajarannya dan mengembangkan asesmen yang dapat menilai dan mengukur sampai di mana kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itulah segitiga belajar yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain untuk memberikan pengalaman belajar bagi murid sehingga membentuk murid yang benar-benar berkompetensi. Dalam hal ini kita perlu membedakan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten agar kita dapat memahami pembelajaran yang selama ini kita lakukan itu berbasis kompetensi ataukah berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah berpusat pada kebutuhan. Kalau yang berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi itu belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Kalau yang berbasis konten itu belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi itu menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kalau pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Berikutnya, kalau pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sehingga orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten itu pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan orientasinya hanya pada nilai akhir. Itulah perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi. Sudahkah kita melakukan pembelajaran berbasis kompetensi ini? Lalu, dari apa yang sudah kita peroleh dan kita ketahui tentang asesmen nasional, khususnya AKM ini, apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah kita? Yang paling utama adalah kita harus mengubah proses pembelajaran. Proses pembelajaran kita harus kita fokuskan pada yang pertama, melatih siswa untuk gemar berliterasi, gemar membaca, dan juga memahami segala sesuatu yang dibacanya. Kemudian mengajak siswa untuk bernalar. Dan yang ketiga adalah memahami konsep dan menerapkan sesuai dengan konteks. Jadi memahami konsep-konsep pada setiap pembelajaran yang diikutinya, kemudian menerapkannya sesuai dengan konteks yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.
Itu yang perlu kita ubah dalam proses pembelajaran kita. Ya, saya rasa demikianlah Sobat Belajar, apa yang perlu kita pelajari dari asesmen nasional, khususnya terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Marilah kita melanjutkan pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing untuk meningkatkan kemampuan siswa kita di dalam bernalar dan juga berliterasi. Kita akan membawa mutu pendidikan Indonesia ini setingkat lebih tinggi dengan kita mengubah paradigma proses pembelajaran di sekolah kita. Bukan pembelajaran yang bersifat instan, yang mengajak siswa hanya untuk belajar memahami konsep, tetapi marilah kita mengajak siswa juga bernalar, sehingga nanti siswa diharapkan dapat menerapkan konsep yang diterima dalam setiap mata pelajaran itu untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapinya dalam kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kemajuan dan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas kemauan untuk berubah, dan kita akan bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan yang lain dan juga pada program-program yang lain. Sampai jumpa.